Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini dalam renungan Devotion from Home, kita akan merenungkan dari kitab Hosea yang saya mulai dari Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Kita akan baca ayat ketiga sampai keempat. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat keempat, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Bapa di surga, kami minta pimpinan, tuntunan Roh Kudus untuk kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kitab Hosea ditulis oleh seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Hosea yang hidup di kurang lebih di abad ke-8 sebelum Masehi, di mana dalam masa pelayanannya Hosea hidup melayani di 6 generasi atau 6 pemerintahan, 6 raja. Ya. Dan Hosea memiliki panggilan khusus, dipanggil oleh Tuhan, diberikan perintah oleh Tuhan untuk pergi menikahi seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Nah, perempuan sundal ini menggambarkan kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Di Hosea 1 ayat kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Panggilan Hosea cukup unik. Tidak ada mungkin atau jarang seorang pria mau pergi menikahi seorang perempuan sundal. Gomer adalah seorang wanita yang tidak setia dari satu pria pindah ke pria lain, pindah ke pria lain. Namun Hosea pergi untuk mengambil Gomer, meminang Gomer menjadi istrinya. Nah, kembali tadi ke ayat ketiga, Hosea 6 ayat ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kata-kata mengenal di dalam Hosea 6 ayat ketiga ini, kata aslinya dalam bahasa Ibrani adalah yada. Kata yada ini kita banyak temukan juga di ayat-ayat yang lain. Salah satunya kata yada ini kita temukan di Kejadian 4 ayat yang pertama, mengatakan demikian, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Atau dalam terjemahan lainnya, New American Standard mengatakan, now the man had relation with his wife. Nah, kata-kata yada di dalam Kejadian 4 ayat pertama berbicara mengenai hubungan suami dengan istri. Nah, kata yang sama di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga, kata yada juga yang digambarkan oleh Tuhan tentang hubungan Hosea dengan Gomer, yaitu hubungan pernikahan suami dengan istri. Jadi kata yada yang sama ini adalah kata yang menggambarkan hubungan antara suami dengan istri, Hosea dengan Gomer. Di Kejadian 4 juga menggambarkan hubungan antara Adam dengan Hawa. Mengenal yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan ini, yang Tuhan gambarkan adalah hubungan suami dengan istri, di mana hubungan ini, hubungan suami dengan istri adalah hubungan yang spesial, hubungan yang khusus, hubungan yang eksklusif, hubungan yang dua belah pihak, di mana hubungan ini tidak bisa ada pihak ketiga masuk di dalam hubungan ini. Kalau ada pihak ketiga masuk di dalam hubungan ini, maka ini akan merusak tatanan hubungan kesemuanya. Jadi yang dimaksud mengenal Allah di sini adalah kedua belah pihak tahu satu dengan yang lain, saling mengenal satu dengan yang lain, sampai kepada pengenalan sebagaimana suami dengan istri. Dan hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang aman, hubungan yang intim, hubungan yang eksklusif, hubungan yang indah bersama satu di antara kedua belah pihak, sehingga hubungan itu akan membuahkan hasil, melahirkan,
menjadi efektif dan menjadi produktif. Kemudian dikatakan, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya pursue, ya, mengejar, diusahakan dengan sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Sebagaimana hubungan suami istri, saudara mungkin bisa bayangkan sewaktu bagi saudara yang sudah menikah ya, saudara ingat dulu waktu saudara mengejar istri saudara. Atau saudara sekarang yang sedang menjalin hubungan, itu begitu menggebu-gebunya. Saudara mengejar calon pasangan saudara, bukan? Dan itu begitu bergairah, berusaha dengan sungguh-sungguh, mau telepon-teleponan berapapun, bayarnya telepon gak peduli. Pokoknya lebih penting hubungan, lebih penting mengenal. Seberapa jauhnya pun dia tetap didatangi. Tidak peduli betapa susahnya, tetap diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dikejar sampai kemanapun. Kalau saudara mengejar sesuatu, mengejar pengenalan itu, mengejar pasanganmu, saudara akan kejar dengan sungguh-sungguh. Nah, di kata-kata pursue, mengejar inilah yang Tuhan pakai. Yang Tuhan gambarkan bagaimana caranya untuk mengenal Tuhan. Saudara dan saya harus kejar Tuhan. Ayat keempat. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Bangsa Israel digambarkan seperti Gomer, sebagai seorang perempuan sundal yang tidak setia kepada pria, yang tidak setia kepada pasangannya. Bahkan dalam Hosea 4 ayat yang pertama, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saudara, inilah latar belakang bangsa Israel. Yang pertama, tidak ada kasih. Kedua, tidak ada setia. Ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah. Bahkan di ayat ke-6, umatku binasa, ya, karena tidak mengenal Allah. Tidak ada pengenalan akan Allah. Bangsa Israel menolak, di ayat ke-6 itu ya, menolak pengenalan akan Allah. Dan bangsa Israel melupakan pengajaran Allah. Kembali tadi ke Hosea 6 ayat ke-4. Begitu cepat melupakan. Kasihnya, setianya seperti kabut yang sebentaran saja hilang, menguap. Kasihnya seperti embun yang sebentaran saja kena terik matahari hilang. Tidak ada kesetiaan. Kasih yang pura-pura. Itulah yang terjadi dalam bangsa Israel pada masa itu. Itulah keadaan bangsa Israel pada masa itu. Kepada Allahnya mereka tidak setia. Kasihnya sementara dan pura-pura kepada Tuhan. Pertobatannya sementara dan pura-pura kepada Tuhan. Dan tidak ada usaha mengenal Allah. Tidak mau mengenal Allah. Bahkan menolak pengenalan akan Allah. Menolak punya hubungan dengan Tuhan. Dan melupakan pengajaran Allah. Begitu gampangnya lupa. Begitu gampangnya meninggalkan Tuhan. Begitu gampangnya beralih kepada hal yang lain. Kemudian di ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tentu korban sembelihan, korban bakaran baik dan menyukakan hati Tuhan. Namun Tuhan menegaskan dalam firman-Nya di kitab Hosea ini bahwa kasih setia dan pengenalan akan Allah lebih berharga dan lebih disukai oleh Tuhan. Saudara, tidak cukup dengan kita memberikan korban, sembelihan, korban, bakaran, persembahan kepada Tuhan. Namun yang menyukakan hati Tuhan, yang paling berkenan kepada Tuhan adalah kasih setia dan pengenalan kita akan Allah. Itu yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Bagaimana pengenalan saudara dengan Tuhan? Apakah kita seperti bangsa Israel
yang mudah sekali melupakan Allahnya. Atau saudara, seperti murid-murid Kristus, yang bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk Tuhan yang dikasihinya. Saudara, sebagaimana bangsa Israel tidak setia kepada Allahnya, namun Allah tetap setia. Sebagaimana Tuhan mengutus Hosea menjadi simbolis, menjadi gambaran. Bagaimana Hosea begitu mencintai Gomer, seorang perempuan yang sudah tidak layak. Seorang perempuan sundal yang tidak layak menjadi istri dari seorang nabi, istri Hosea. Namun Hosea tetap taat kepada Tuhan dan mengambil Gomer menjadi istrinya. Begitulah isi hati Tuhan. Mungkin manusia tidak setia, tetapi Allah tetap setia mengasihi saudara dan saya. Allah tetap setia mau untuk saudara dan saya mengenal Dia, yaitu memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dan hubungan itu perlu kita usahakan dan perlu kita kejar. Kita bangun. Bagaimana caranya? Dengan saudara membaca firman Tuhan, dengan saudara merenungkan firman Tuhan, dengan saudara sering datang dalam pertemuan ibadah walaupun dengan online, dengan saudara terus tekun berdoa dan terus bangun iman kita untuk kita semakin mengenal Allah kita. Jadi pengenalan itu adalah proses semakin hari semakin mengenal. Sebagaimana suami istri, semakin hari mereka berjalan bersama-sama, semakin mengenal satu dengan yang lain. Demikianlah hidup kita di dalam Tuhan. Semakin lama kita semakin mengenal Allah kita. Bapa di surga, hamba berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah kami, mengenal Engkau Tuhan. Dan semakin lama, semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Semakin memiliki hubungan yang indah, hubungan yang aman, hubungan yang bergairah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.